maju. Ini yang sudah masuk 61, berarti 59. Bapak sama Pak Wahyu. 2, jadi 59. Kita jumlahnya 85 kan. Langsung buka, Pak. Ya, langsung ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia jualah kita dapat berkumpul meskipun secara virtual. Salawat berkah salam tak lupa kita sanjungkan kepada suri Allah dan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang tak lupa, yang sama-sama kami hormati, Bapak Syafarudin dan Bapak Wahyu Indrabayu selaku dosen pengempu. Sebelum diskusi ini dimulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok-kelompok kami yang akan presentasi pada siang ini. Yang pertama ada Irza Gusniar sebagai notulen, yang kedua ada Imah Hikmani sebagai penjawab, yang ketiga ada Raka Wiratama sebagai penjawab, yang keempat ada Siti Komaria sebagai pemapar, yang kelima ada Bella Sapira sebagai pemapar, dan saya Ikhlas Sulugario sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemaparannya kepada saudari Siti Komaria dan Bella Sapira, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi kelompok 8, yaitu tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Teknik dasar tolak peluru. Teknik dasar memegang peluru dapat dilakukan dengan cara berikut. Letakkan peluru di telapak tangan, menggunakan telapak tangan, pegang peluru dengan erat menggunakan jari-jari dengan tangan, dengan posisi jari-jari dikembangkan. Menggunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meletakkan peluru. Letakkan jari kelingking di bagian samping, di samping peluru dalam posisi menekuk. Sementara ibu jari berada pada posisi biasa untuk menjaga keseimbangan peluru. Berikan tenaga lebih pada ibu jari agar bisa menahan peluru lebih kuat sehingga tidak jatuh. Rapatkan jari jemari termasuk kelingking dan tempelkan pada bagian belakang peluru. Letakkan ibu jari di bagian samping peluru agar seimbang. Cara ketiga hampir sama dengan cara kedua, yaitu dengan menetapkan jari-jari tetapi dengan posisi sedikit lebih renggang. Teknik ini cocok untuk Anda yang memiliki telapak tangan kecil. Sejarah tolak peluru. Mengutip buku dasar-dasar atletik oleh Yahya Eko Novianto dan Septia Raimbowo, tolak peluru yang biasa disebut dengan the shot put sudah ada sejak zaman Yunani kuno, tetapi dilakukan dengan tata cara
dan peraturan yang berbeda. Olahraga ini menjadi salah satu bentuk latihan perang yang dilakukan oleh prajurit Troya. Dulu, bola yang digunakan dalam tolak peluru masih berbahan dasar batu. Pertandingan pertama yang menggunakan alat seperti ini diadakan dengan era pertengahan dan hanya diikuti oleh prajurit perang. Pertandingan tolak peluru pertama diadakan di Skotlandia pada tahun 1866. Sejak saat itu, olahraga dimulai digemari di Eropa dan mulai mendunia, termasuk ke Indonesia. Pada zaman itu, tolak peluru hanya dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah Belanda. Seiring berjalannya waktu, olahraga ini pun mulai masuk ke sekolah-sekolah di pribumi dan makin berkembang sehingga saat ini. Dua, teknik meletakkan peluru di leher. Sebelum meletakkan peluru di leher, harus memutuskan teknik memegang peluru yang dapat disukai, nyaman, dan bisa menghasilkan tenaga tolakan yang paling besar. Penggunaan tangan kanan sangat dianjurkan untuk memegang peluru, kecuali bagi Anda yang kidal. Setelah peluru dipegang dengan teknik yang benar, tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangka. Posisi siku posisi siku lurus dan sejajar dengan bahu dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil. Peralatan tolak peluru: 1. Alat ukur, 2. Bendera, 3. peluit, 4. bola peluru. Beberapa ketentuan sebagai berikut. Peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam, sloit, stainless steel, material sintesis, atau polyvinyl. Ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor. Ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan. Ketentuan untuk berat peluru adalah sebagai berikut. Untuk senior putra 7,257 kg, untuk senior putri 4 kg, untuk junior putra 5 kg, dan untuk junior putri 3 kg. Baiklah, pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Siti Komaria. Oke, terima kasih Saudara Libela. Gaya tolak peluru. 1. Gaya klasik. Samping. Gaya ini merupakan suatu gaya tolak peluru yang menggunakan awalan menyamping, yakni atlet menghadap ke samping di dalam posisi siap sebelum dia mulai menolak peluru. Pada gaya tersebut, peluru mula-mula dipegang dengan menggunakan dua tangan. Tangan kanan menyangga peluru di atas bahu, serta tangan kiri memegang atau juga menjaga peluru bagian atas. Namun, peluru itu nantinya tetap akan dilempar dengan menggunakan satu tangan, yakni tangan kanan. Yang kedua, gaya glide, meluncur. Pada gaya ini, atlet akan melakukan setengah putaran itu dahulu sebelum ia melontarkan peluru. Atlet akan menghadap ke belakang pada persiapan awalan, lalu kemudian mendorong tubuhnya ke arah belakang untuk kemudian segera menghadap depan dan melontarkan peluru. Yang ketiga, gaya... Direkam enggak? Tolong direkam ya. Halo? Siapa yang sudah merekam? Oh, dia gimana? Ya, itu kan rekamannya. Halo, Gibari. Ah, Iya, Pak Moni iya, Pak ya? udah. Udah. Oh, udah Pak, udah diikut Pak. Ya, Pak. ya, lanjut. 3. Gaya berputar, spin. Gaya spin dalam tolak peluru adalah teknik yang paling sering digunakan oleh para atlet profesional.
Pada saat melakukan teknik ini, pemain akan berputar 360 derajat sebelum melontarkan peluru. Peraturan tolak peluru. 1. Atlet itu boleh memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya, para atlet itu memilih untuk masuk lingkaran dari sisi belakang serta juga samping. 2. Atlet tolak peluru ini hanya memiliki waktu 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan setelah namanya itu dipanggil. Yang ketiga, atlet juga tidak diperkenankan menggunakan sarung tangan, namun masih diperbolehkan menggunakan pelindung ruas jari tapping selama dalam pertandingan. Yang keempat, atlet juga harus menahan peluru dengan menggunakan lehernya selama ia melakukan gerakan untuk tolakan. Yang kelima, atlet itu juga harus menahan peluru dengan menggunakan lehernya selama ia melakukan gerakan untuk tolakan. Yang keenam, peluru itu harus dilontarkan hanya dengan menggunakan satu tangan dengan posisi yakni lebih tinggi dari bahu. Yang ketujuh, atlet juga hanya boleh melakukan gerakan tolakan di dalam lingkaran saja. Apabila ia menyentuhkan kakinya sedikit saja di luar batas lingkaran, maka dia akan dinyatakan diskualifikasi. Yang kedelapan, peluru itu harus mendarat pada sektor area pendaratan yang disediakan 34-90 derajat. Yang kesembilan, atlet juga harus meninggalkan lingkaran setelah melakukan lemparan hanya dengan melewati sisi lingkaran bagian belakang. Yang ke-10, atlet potong deh ini. Yang ke-10, atlet pun juga hanya boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru tersebut mendarat. Lapangan tolak peluru. Tidak jelas nih. Lapangan tolak peluru itu terbagi menjadi dua, yakni sektor pendaratan serta juga lingkaran tolakan. Sektor pendaratan itu berupa tanah yang ditandai dengan garis batas sektor lane, sekaligus juga garis ukur standar yang berada di tengah area sektor pendaratan. Panjang dari sektor ini minimal 25 meter dan dengan sudut 40 derajat. Lingkaran tolakan ini mempunyai diameter 2,235 meter yang dikelilingi dengan ring besi dengan ketebalan 66 mm serta juga tinggi 2 cm yang memiliki fungsi sebagai batas lingkaran. Pada bagian depan lingkaran ini dipasang balok batas tolakan dengan ukuran panjang 1,22 meter setinggi 10 cm dengan ketebalan 11,4 cm. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Nah, itulah presentasi sedikit dari kelompok 8. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok Palembang untuk presentasi terlebih dahulu sebelum kita memulai sesi tanya jawab. Pada kelompok Palembang dipersilakan. Baiklah, moderator Indralaya, saya akan membuka presentasi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen yang saya hormati. Oke, dilanjut. Palembang. Bapak dosen yang saya hormati, Syekh Syafarudin MKes yang saya hormati. Dan pada teman-teman lain yang berbeda.
syukur, marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di presentasi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tolak peluru. Perkenalkan, nama saya Andi Danu sebagai moderator dan pembaca materi pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah saudara Afriyadi sebagai pembaca materi dan penjawab. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian, penyajian materi, sesi tanya jawab yang akan kami batasi 4 pertanyaan dari setiap sesi, dan sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai. Sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian. Silakan untuk saudara Afriyadi presentasi hari ini. Saudara Afriyadi. Mau share screen dulu. Ya, silakan. Oke, dilanjut. Silakan saudara Afriyadi. Udah, pengertian tolak peluru udah muncul. Tinggal Pengertian dibacakan. tolak peluru. Pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Tidak seperti olahraga cabang lempar lainnya, yaitu lempar cakram, lempar lembing, dan lempar martil, tolak peluru dapat dilakukan di lapangan indoor maupun outdoor. Hal ini disebabkan tolak peluru tidak membutuhkan area pendaratan yang luas, tidak lebih dari 25 meter. Cara tolak peluru atau the shot put telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu masa kejayaan Yunani kuno, tetapi dengan cara dan peraturan yang berbeda. Menurut Homer, pada zaman dahulu, tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau wedge throwing. Sayangnya, tidak ditemukan catatan sejarah yang menjelaskan bentuk dan bahan yang digunakan sebagai peluru pada waktu itu. Yang pasti, tolak peluru menjadi salah satu bentuk latihan perang yang dilakukan oleh prajurit dari Troya dan kemudian di pertandingan antar prajurit. Catatan sejarah tentang olahraga tolak peluru yang berhasil ditemukan adalah tentang diadakannya kompetisi di Skotlandia pada abad pertama, kemudian pada abad ke-16 Raja Henry dari Inggris menyelenggarakan pertandingan sama, yaitu lempar palu dan lempar beban. Teknik tolak peluru. Ada 3 teknik dasar tolak peluru yang harus Anda kuasai sebelum melakukan olahraga yang satu ini, yaitu teknik memegang peluru, teknik meletakkan peluru di leher, dan teknik melakukan tolakan. Penjelasan masing-masing teknik tersebut dapat Anda simak di bawah ini. Teknik memegang peluru.
Peluru besi yang digunakan dalam olahraga tolak peluru memiliki bobot cukup berat, yaitu antara 3 kg hingga 7 kg lebih. Teknik memegang peluru yang aman dapat dilakukan dengan 3 cara berikut. 1. Letakkan peluru di telapak tangan. 2. Rapatkan jari jemari termasuk kelingking dan tempelkan pada belakangan peluru. 3. Merapatkan jari-jari dengan posisi agak sedikit lebih renggang. Teknik meletakkan peluru di leher. Cara melakukan tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangkah. Posisikan siku harus lurus dan sejajar dengan bahu dan miringkan kepada kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil dan mantap. Teknik menolak peluru. 1. Persiapan tolak peluru. 2. Gerakan tubuh. 3. Akhir tolak peluru. Peraturan tolak peluru. Ada 12 peraturan dalam tolak peluru. 1. Atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. 2. Atlet tolak peluru hanya diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan. Dihitung sejak namanya dipanggil. Jika dalam 3 menit belum juga melakukan tolakan, atlet dikenakan diskualifikasi. 3. Atlet dilarang menggunakan sarung tangan, tetapi boleh menggunakan pelindung ruas jari atau taping. 4. Atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. 5. Atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan. 6. Atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak stabil dengan peraturan, misalnya di belakang kepala atau di 7. Peluru hanya boleh ditolakkan dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. 8. Gerakan tolakan hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran, sedikit saja kakinya berada di luar batas lingkaran, atlet tersebut dinyatakan didiskualifikasi. 9. Peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan atau 34,92 derajat. Atlet akan didiskualifikasi jika peluru jatuh di luar sektor pendaratan atau 3 kali melakukan kegagalan. 10. Pengukuran dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. 11. Setelah melakukan lemparan, atlet harus meninggalkan lingkaran melalui sisi belakang lingkaran. 12. Atlet baru meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. Lapangan tolak peluru. Ada ketentuan untuk lapangan tolak peluru adalah sebagai berikut. Lapangan tolak peluru terdiri dari 2 bagian, yaitu lingkaran dan lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Lingkaran tolakan memiliki diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm dan tebal 11,4 cm. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai dengan garis batas atau sektor line, sekaligus ukur standar dan terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 20 meter dengan sudut 40 derajat. Peralatan tolak peluru. 1. Alat pengukur. 2. Bendera. 3. Fluid. Dan 4. Bola peluru. Ketentuan untuk berat peluru adalah sebagai berikut. Untuk senior putra 7,257 kg, untuk senior putri 4 kg, untuk junior putra 5 kg, untuk junior putri 3 kg. Gaya tolak peluru. Gaya meluncur atau glide. Gaya meluncur atau glide merupakan gaya peluru yang pertama kali diperkenalkan. Gaya ini sering disebut juga dengan teknik O'Brien, sesuai nama penemunya Perry O'Brien dari Amerika Serikat. Meski demikian, gaya ini bukanlah gaya yang paling populer.
Pada gaya ini, atlet akan melakukan gerakan setengah putaran terlebih dahulu sebelum melontarkan peluru. Pada persiapan awal, atlet menghadap ke arah belakang, kemudian mendorong tubuhnya ke arah belakang, lalu segera menghadap ke depan dan melontarkan peluru. Gaya berputar atau spin. Gaya berputar diperkenalkan pertama kali pada tahun 1972 oleh Alexander Baryshnikov, seorang atlet tolak peluru asal Rusia. Pada tahun tersebut, ia berhasil memecahkan rekor baru untuk nomor putra dengan jarak 22 meter. Gaya berputar ini merupakan gaya yang paling sulit karena selain fokus pada tolakan, atlet yang juga harus menguasai teknik berputar dengan benar. Gaya ini hampir sama dengan gaya lempar cakram yang berputar dalam melakukan lemparan. Gaya samping atau klasik. Gaya samping atau klasik merupakan gaya tolak peluru yang paling tua dan tidak diketahui penemunya. Pada gaya ini, atlet menggunakan awalan menyamping, yaitu tubuh menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum melakukan tolakan. Sekian pemaparan dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih Saudara Afriyadi telah membacakan materi. Dilanjut Sekian dengan tanya jawab ya. Ketua. Sekian dari Sebutkan presentasi nama dari kami. penanya dari kelompok mana ya. Ya. Ya, Pak. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator kelas Indralaya untuk memulai sesi tanya jawab. Pada moderator kelas Indralaya. Terima kasih moderator kelas Palembang. Baik, di sini kami akan membuka sesi pertama. Sesi pertama ini kami batasi sebanyak 3 pertanyaan. Jadi silakan yang ingin bertanya raise hand. Saudara Givari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Nandia dari kelas Indralaya. Ingin bertanya, tolong jelaskan bagaimana cara melakukan ketiga gaya tolak peluru tersebut. Mungkin dari video atau gambar. Terima kasih agar lebih mengerti lagi tentang teori yang dijelaskan. Oh iya. Tolong dituliskan di kolom chat ya, Givari. Iya, ya. Selanjutnya kepada Saudari Reisa, dipersilakan bertanya. Saudari Reisa. Maaf, moderator dari kelas Indralaya, mungkin ini pertanyaannya harus dikasih itu ya untuk kelompok Indralaya atau kelompok Palembang. Bagaimana? Mungkin pertanyaan mereka ini harus Maksud Anda kayak gitu. dari Givari Ligo tadi. kelas Untuk Indralaya, ini, Ligo dari untuk Indralaya. Iya. Untuk Indralaya 3, untuk ini kelas Palembang 3 nanti. Ya, untuk saya bertanya kepada Indralaya tadi barusan. Pada Saudara Reisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reishani Putri dari kelas Indralaya, kelompok 12. Saya bertanya kepada kelompok Indralaya. Pertanyaan saya adalah, mengapa atlet tidak boleh menggunakan sarung tangan selama pertandingan? Terima kasih. Terima kasih Reisa atas pertanyaannya. Mohon untuk tulis di kolom chat pertanyaannya. Selanjutnya kepada Saudara Gusti Aryadi, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya M. Gusti Aryadi dari kelas Indralaya. Saya di sini akan bertanya kepada kelas Palembang. Pertanyaannya, kesalahan-kesalahan apa saja yang sering terjadi pada saat melakukan tolak peluru? Dan
bagaimana cara memperbaiki dari kesalahan-kesalahan tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Gusti. Pertanyaannya tolong tulis di kolom chat ya. Selanjutnya ada 3 pertanyaan lagi dari kelas Indralaya, 1 pertanyaan, dan untuk kelas Palembang 2 pertanyaan lagi. Baik, kepada Wanda Eka Safira, silakan bertanya. Baiklah, terima kasih kepada moderator kelas Indralaya. Izinkan saya Wandeka Syafila dari kelas Palembang, saya mengajukan pertanyaan untuk kelas Indralaya. Saat saya menonton Olimpiade Tokyo kemarin, rata-rata hampir kebanyakan dari atlet tolak peluru itu memiliki bobot yang berat, yang besar. Nah, begitupun dengan winernya, baik di winner putri maupun putra itu memiliki bobot yang sangat berat. Nah, pertanyaan saya, apakah bobot berat badan itu berpengaruh dalam cabang tolak peluru ini? Terima kasih. Sekian. Terima kasih kepada Saudari Wanda. Silakan menuliskan di kolom chat pertanyaannya. Selanjutnya dari kelas Indralaya sudah cukup ya 3 pertanyaan. Jika kita lanjutkan ke kelas Palembang, jika ada yang ingin bertanya untuk kelas Palembang, silakan resen. Pada Saudari Alberina. Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Alvirnia Ipanka dari kelas Indralaya kelompok 2. Oke, pertanyaan saya, dari beberapa macam gaya di dalam tolak peluru, gaya apa yang dianggap lebih menguntungkan di dalam tolak peluru? Demikian moderator, apakah bisa dimengerti? Ini pertanyaannya diajukan ke kelas Palembang kan? Iya. Oh, oke. Silakan mengetikkan di kolom chat. Kepada Saudari Junior. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Junia Tiara Putri dari kelas Palembang. Saya akan bertanya bagaimana cara menghindari cedera bahu pada saat melakukan tolakan pada tolak peluru. Sekian, terima kasih. Baik, Junior, silakan mengetikkan kembali di kolom chat pertanyaannya. Baik, kita tutup dulu sesi pertama ini. Tanya jawabnya, silakan yang present segera lower hand. Kita berikan kelompok yang presentasi agar mencari jawabannya terlebih dahulu. Jika ada yang ingin menjawab pertanyaan, silakan raise hand saja ya. Tolong kepada Saudari Reisa dan Junior untuk lower hand biar tidak bingung ya kan. Izin menjawab pertanyaan dari Wanda Eka Syafrilila. Apakah diperkenankan, moderator? Silakan Givari. Di sini dikatakan kata Wanda Eka Syafrila untuk kelas Indralaya. Apakah bobot beban
apakah bobot berat badan seorang atlet tolak peluru berpengaruh besar dalam cabang tolak peluru tersebut? Jawaban saya iya. Kenapa? Karena mereka memiliki bobot yang besar itu, yaitu karena mereka membutuhkan massa otot yang besar. Secara otomatis kan mereka ini olahraga dengan meningkatkan massa otot mereka, misalnya dari gym atau latihan fisik lainnya, yang berdampak pada jauhnya lemparan atlet tersebut pada cabang tolak peluru. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Jadi intinya atlet itu membutuhkan massa otot agar dia tuh punya kekuatan lebih dalam melempar itu pelurunya itu loh. Jadi berdampak pada jauhnya lemparan tolak peluru itu. Jadi itu aja sih yang menurut saya bisa ditambahkan lagi mungkin oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Gifari atas Jadi jawabannya. betul sekali. Berat badan itu mempengaruhi tolakan, ya kan? Iya. Coba orangnya kurus, nak nolak peluru itu mati dia kan? Jadi itu Pak, kalau massa otot itu penting Pak kalau dalam melakukan tolak peluru untuk mempengaruhi jauh pendeknya lemparan Pak. Itu Ya sih. benar sekali. Sebab berpengaruh sekali kalau orang badannya besar, berotot, supaya power ledaknya tekan kuat dibanding dengan orang yang kurus. tingginya 160, beratnya 40, ikut olimpiade yang di Jepang, ya kan? Membawa peluru saya susah, apalagi untuk menolak. Jadi kalau badannya ada yang 80 kiloan atau 90, tinggi, bayangkan kalau tinggi, beratnya ada yang 100, ya kan? Tingginya hampir 2 meter, wah bayangkan tolakannya akan jauh. Kalau orang dikatakan menang itu kan jauh tolakan. Itu ada juga yang Pak lihat hari itu, di lingkaran tolak peluru itu ada berjarak 1,22, ya kan? Ya, betul. Untuk busurnya itu 1,22. Ya. Hampir sama dengan lebar lintasan lari. Lintasan lari berapa? 1,22. Kan ada yang tempat balok tumpuan dari tolak peluru itu 1,22. Tingginya 10 cm yang dia bilang kan. Jadi itu hampir sama. Jadi kalau ada nanti soal keluar, coba cari kesamaan antara tolak peluru dan lari. Sebenarnya jawabnya lintasan lari dan juga lebar tempat balok tumpuan, dan juga cari di lompat. Mungkin balok tumpuan lompat itu juga 1,22. Ya. Oke, dilanjut. Terima kasih Bapak Safar telah menambahkan jawaban. Kepada Saudari Wanda, apakah sudah jelas? Ya, terima kasih kepada Saudara Gifari dan Bapak Syafarudin. Terima kasih atas jawabannya. Izin moderator. Ya, Alfat, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Junior. Apakah diperbolehkan? Silakan, Alfat. Oke, pertanyaannya tadi, bagaimana cara menghindari cedera bahu pada saat melakukan tolakan pada tolak peluru? Yang pertama, mungkin kita pemanasan ya. Dan yang kedua, kita mempelajari teknik-teknik yang benar. Contohnya seperti teknik memegang peluru, dan teknik meletakkan peluru, dan yang terakhir, teknik menolak. Ya mungkin itu saja moderator. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Alfat.
kepada saudari Izin Junior. moderator menambahkan jawaban Silakan. dari Ikhlasul. Afriyadi, silakan. Menurut saya itu sedikit menambahkan, sebelum melakukan tolakan seringlah berolahraga latihan angkat beban. Tujuannya untuk membiasakan diri untuk membawa bola besi sebagai peluru dan berlari serta melompat. Mungkin hanya itu yang saya tambahkan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Afriyadi atas tambahannya. Pada saudari Junior, apakah sudah jelas dari jawaban kedua teman kita ini? Iya, sangat jelas. Terima kasih kepada Saudara Alfat Ukasya dan Apriyadi telah menjawab pertanyaan dari saya. Baik, selanjutnya jika ada yang ingin menjawab, boleh dari teman-teman atau dari kelompok 8 yang presentasi. Masih ada 4 pertanyaan lagi. Izin moderator. Iya, Priyadi, silakan. Ingin menjawab pertanyaan dari M. Gusti Aryadi. Kesalahan apa saja yang sering terjadi pada saat melakukan tolak peluru dan bagaimana cara memperbaiki dari kesalahan-kesalahan tersebut? Kesalahan saat menolak peluru, satu itu menyentuh tanah di luar lingkaran. 2, peluru ditaruh di belakang kepala. 3, peluru jatuh di luar sektor lingkaran. Dan terakhir itu keluar garis depan lingkaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Kalau ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Izin menambahkan pertanyaan dari M. Gusti Aryadi. Silakan Gifari. Jadi kesalahan yang pertama menurut saya yaitu saat melakukan tolakan, atlet kurang memperhatikan peraturan yang ada. Contohnya tadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, saat melakukan tolakan itu kakinya atlet itu keluar. Jadi terjadilah diskualifikasi pada saat tolakan. Yang kedua, kesalahan kedua menurut saya yaitu atlet melakukan sedikit kesalahan pada melempar tolak peluru, melempar pelurunya, sehingga kurang maksimalnya jarak yang dilempar atlet saat melempar peluru. Yang kesalahan ketiga yaitu atlet kurang memperhatikan manajemen waktu yang disediakan oleh panitia, yaitu 60 detik ya kalau nggak salah ya. Jadi dengan kesalahan tersebut atlet didiskualifikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Tolak apa lempar? Tolak ini apa? Tolak. Tolak ya, maksud saya tolak. Tolakan. Jangan lempar. Kalau lempar itu lempar lembing, lempar cakram ya kan? Iya Pak. Baru memahami materi peluru ditolak itu akan cedera kita itu. Iya. Jadi ada tambahan satu lagi, dikatakan di situ setelah menolak itu berjalan ke depan. Tidak boleh, sudah menolak itu harus ke belakang. Belakangnya 30 meter, tapi setelah menolak itu langsung berlari ke depan ya kan? Itu langsung didis ya. Oke. Jadi dilanjut. Ya. Terima kasih kepada Gifari. Oh ya, silakan. jadi intinya atlet harus lebih memperhatikan peraturan yang ada dan manajemen waktunya yang disediakan oleh panitia. Itu saja sih yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Apriyadi, Gifari, dan Bapak Safarudin. Kepada Saudara Gusti, apakah sudah jelas dari pertanyaannya tadi? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Apriyadi dan Gifari. Nah, jawabannya sudah jelas, tapi untuk jawaban dari Apriyadi itu baru disebutkan dari kesalahan-kesalahan. Nah, yang saya tanyakan ada lagi, bagaimana cara memperbaiki dari kesalahan-kesalahan tersebut? Izin menambahkan.
Jadi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, seorang atlet itu harus kembali, misalnya yang pertama kan dari kesalahannya tuh, atlet itu harus lebih memperhatikan tekniknya saat melakukan tolakan. Jadi jadi dapat meminimalisir terjadinya kesalahan sehingga bisa dikatakan sah dan tidak didiskualifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua itu atlet tuh dari manajemen waktunya kan disediakan 60 menit. Atlet harus lebih ini lagi, lebih memperhatikan manajemen waktunya lagi saat melakukan tolakan. Dan yang ketiga kan yang tadi yang dijelaskan Pak Syafarudin kan saat melakukan tolakan atlet berlari ke depan itu kan tidak diperbolehkan. Jadi disarankan agar melakukan teknik yang lebih yang lebih benar gitu, Afriadi. Jadi untuk meminimalisir kesalahan saat melakukan tolakan. Jadi intinya itu jangan apa sih bahasanya itu jangan melakukan kesalahan, cuma memperbaiki teknik yang ada gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Gifari. Sama-sama. Jawabannya sudah jelas. Baik, ada 3 pertanyaan lagi yang belum terjawab. Apakah ada yang ingin menjawab lagi? Izin moderator. Silakan Saudara Nadila. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Alvirnia Ivanka. Dari beberapa macam gaya di dalam tolak peluru, gaya apa yang dianggap lebih menguntungkan di dalam tolak peluru? Jawabannya, teknik tolak peluru gaya membelakangi atau sering disebut juga gaya tolak punggung merupakan gaya tolak peluru yang banyak dilakukan oleh atlet. Karena tolak peluru gaya membelakangi lebih menguntungkan dibandingkan dengan gaya ordok. Mungkin sekian. Terima kasih Saudara Nadila Tri Agustin telah saudari Alvirnia Ivanka. Bagaimana saudari Alvirnia Ivanka? Jawaban dari Nadila Tri Agustin. Ya, terima kasih kepada saudari Nadila telah menjawab pertanyaan saya. Jawabannya sudah bisa dimengerti dan dipahami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekarang sisa 2 pertanyaan lagi. Moderator kelas Indralaya. Ya, ada 2 pertanyaan lagi ya. Mengapa tidak menggunakan sarung tangan selama pertandingan? Karena dengan menggunakan sarung tangan itu dapat menambah kekuatan. Pertanyaan dari Reisa. Gaya apa yang namanya? Tommy. Baik teman-teman dari kelompok 8, apakah telah menemukan jawaban? Izin menjawab pertanyaan Raisa. Apakah dipersilakan? Dipersilakan Gifari. Di sini ada pertanyaan, mengapa atlet tidak boleh menggunakan sarung tangan selama pertandingan? Menurut saya, mereka atlet tidak boleh menggunakan sarung tangan karena menggunakan sarung tangan akan menambah kekuatan pada saat genggaman oleh peluru. Tapi atlet diperbolehkan menggunakan pelindung taping tadi yang seperti yang dijelaskan untuk melindungi atlet saat melakukan tolakan pada peluru tersebut. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Gifari. Apakah ada yang ingin menambahkan? Kepada Saudari Raisa, apakah sudah jelas? Mungkin ingin nambahin dikit. Jadi ini intinya itu kalau menggunakan sarung tangan itu akan menambah kekuatan genggaman. Secara otomatis kan itu
dia saat menolak, saat menolak itu akan lebih jauh gitu karena ada kekuatan gaya genggamnya gitu. Jadi gaya yang dihasilkan itu lebih powerful dibandingkan tidak menggunakan sarung tangan. Itu sih yang tambahan dikit. Terima kasih. Terima kasih Gifari. Ada Reza. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Gifari. Ya, sama-sama Saudari Resya. Baik, ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab. Ini tidak nulis di kolom chat tadi. Siapa? Ini pertanyaanku belum tadi. Mungkin bisa lewat gambar atau tindakan gitu. Misalnya kayak gimana Oh, setiap gaya pertanyaan gitu. dari Gifari. Iya. Mungkin kayak gimana gitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Gifari. Ya, dari gambar atau tindakan nggak apa-apa. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Biar Ya dijelaskan juga. kalau ada videonya, Ya, ada video videonya. pertandingan itu ditayangkan ya kan kalau ada videonya. Iya, jadi biar kami sebagai siswa dan mahasiswa atau mahasiswa itu lebih tahu materinya kayak gimana itu saat melempar. Ya dicari dari YouTube itu kan ada waktu lomba di Olimpiade atau lomba di SEA Games atau lomba di mana-mana diunggah. Ditayangkan di sini ya, cak ini bentuknya yang tolak peluru ya kan. Iya. Jadi siswa yang ini tahu, kadang-kadang dia enggak tahu tapi enggak lebih paham lagi cak mana tolak peluru. Jadi waktu di SD, SMP, SMA juga sudah dapat. Tapi dengan tambah tayangannya itu tambah melengket lagi. Setelah tamatnya nanti di Unsri bisa ngajarkan tolak peluru. Jadi kan diciptakan masuk ke Unsri itu ciptakan mau jadi guru. Mungkin ada juga yang melenceng nantinya enggak mau jadi guru, mau jadi tentara, jadi polisi, atau menjadi pejabat-pejabat lainnya, jadi anggota DPR. Kalau enggak jadi kades di kampungnya kan. Kan kalau sudah S1 bisa menjadi kades, kepala desa. Kepala desa itu kan punya anggaran ya 2M 1 tahun ya kan. Hati ini kelola. Tapi tujuan utamanya adalah jadi guru di sekolahan ya. Itu tujuan utamanya ke situ. Tapi mungkin ada juga yang melenceng karena arahan orang tuanya, di desa kita butuh kepala desa yang mempunyai pandangan ke depan. Nyalon akhirnya terpilih jadi kepala desa. Tapi kepala desa tidak bisa jadi PNS ya kan. Ini bagusnya tamat S1 kalau ada PNS kan enak. Walaupun demam, walaupun sakit, gajinya tetap hidup. Begitu. Dilanjut. Terima kasih Pak. Kami mencari sebentar jawaban dari Gifari. Foto atau video ya mungkin. Jadi gini Ikhlasul, Saudara Ikhlasul. Jadi misalnya kan tadi saya mintakan dari setiap 3 gaya tersebut. Nah, ini misalnya gambar atau video ini gaya apa? Misalnya gaya gliding itu kan meluncurkan glide itu meluncur. Ini videonya seperti apa? Terus yang terakhir yang gaya ini kayak gimana nih yang ketiga itu? Jadi bisa jelaskan mungkin. 3 gaya. Iya, 3 gaya. Lewat gambar apa kan Gifari? Iya, cuma mungkin dari tindakan gitu. Bisa tindakan misalnya kayak gimana gitu jadi gambar. Atau dijelasin sambil unjukin gambarnya boleh juga. Oke Gifari. Tunggu sebentar ya Gifari. Mungkin dari kelompok 8 sedang mempersiapkan jawaban dari Gifari. Itu yang akan menjawab itu ketik saja video tolak peluru, itu akan keluar dia. Ya. Sambungkan ke laptop.
Di situ terlihat tolak peluru gaya menyamping atau ortodok. Nah, terlihat. Ada cara memegang, awalan, tolakan, dan gerakan lanjutan. Izin Gifari, sebelumnya boleh tidak videonya yang dijelaskan dengan orang lain? Boleh, silakan siapa aja. Orang lain yang menjelaskan. Boleh, silakan siapa aja. Yang penting kita semua sebagai mahasiswa mengerti gitu gimana Oh, mekanismenya saat melakukan ketiga gerakan tersebut. Terima kasih. Oh iya, Pak. Siapa aja Ini boleh. ada satu gaya dulu, gaya nyamping. Apakah sudah tampil? Izin semua, apakah sudah tampil? Share screen nilai saya. Sudah. Ini yang menyamping. Sikap permulaan dalam teknik ortodok. 1. Pada gaya menyamping, arah sasaran dengan bahu kiri menghadap ke samping, ke arah sasaran. Yang kedua, kaki dibuka selebar bahu. Oh, gini. Yang ketiga, tangan kanan memegang peluru. Lalu menempelkannya antara tulang rahang dan siku yang mengarah ke samping bawah. Yang kelima, lengan kiri mengimbanginya dalam posisi yang wajar atau relax ya. Ini. Oke, ini gambar cara melakukan tolak peluru yang menyamping. Oke, kita saksikan video berikut ini.
Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video Itu yang gaya nyamping Givari. Tunggu sebentar ya untuk gaya Glide, meluncur. Iya, berputar dan meluncur. Tuh. Ngelek. Baik, apakah sudah tampil? Sudah. Sudah. Ya. Oke. Memutar dan glide. Oke, memutar. Dua step.
yang gaya berputar Givari. Selanjutnya gaya meluncur. Tadi kayaknya udah 2 deh. Udah sekalian 2 ya. Tadi kan menyamping, memutar, sama glide gitu. Ya kan? Oh, jadi udah semua ya Givari? Udah 3 kayaknya. Iya. Oh iya. Ya, udah cukup itu kayaknya udah tampil semua tuh. Udah tadi ya, ada game 90 tadi. Tadi kan pertama menyamping, kedua tuh memutar, yang terakhir meluncur. Iya udah sih, udah semua. Apakah sudah jelas Givari? Ya, terima kasih, sudah cukup jelas. Mungkin yang lain jelas gak kira-kira? Kalau saya jelas. Alhamdulillah Udah sangat jelas sekali itu. Jelas Nian, jelas. Iya. Jelas. Ini berhubung waktu tinggal sekitar 13 menit lagi, saya serahkan kepada Bapak Syafarudin dan Pak Wahyu. Silakan Bapak. Oke. Sudah dilihat kan gambarnya, videonya makin jelas untuk Anda nantinya di Atletik 2 itu didaktik metodik. Bagaimana caranya mengajar atletik tersebut. Dapat bahan tolak peluru, jadi Anda tidak bingung lagi mencari. Boleh juga dilihat melalui YouTube ya kan. Tapi mudah-mudahan semester 3 yang akan datang kita sudah bisa tatap muka ya kan. Anda berdoalah supaya COVID ini cepat berlalu. Kan Anda berdoa COVID itu menetap, Anda tetap di rumah masing-masing ya kan. Kapan lagi Anda tidak mau melihat Unsri secara utuh? Sekarang kan Unsri Anda lihat, boleh juga Anda datang, tapi melihat sepintas, tidak merasakan ya kan. Sekarang jadi mahasiswa rumahan ya kan. Walaupun pakai jaket kuning, di sekitar kampung itu udah kita mutar-mutar. Pergi malam minggu pakai jaket kuning ya kan. Ya alhamdulillah juga sebagai promosi bahwa di daerah itu ada yang diterima di Unsri. Kalau untuk Sumatera Selatan, Unsri itu sebagai top universitasnya. Apa itu? Gantian. Mundur dulu. Siapa itu? Yuni. Siapa itu? Yuni. Yuni ini memperkosa hak bapak. Bapak lagi ngomong awak tidak boleh. Nanti akan terjadi hal demikian waktu Anda mengajar. Jadi waktu Anda mengajar, Anda ngomong, muridnya ngomong pula. Jadi itu tidak etis ya kan. Kita di perguruan tinggi itu yang penting etisnya itu. Kalau ada orang yang ngomong kita dengar. Jadi tidak trouble dia. Tidak trouble. Jadi mudah-mudahan semester 3-nya kita sudah bisa tatap muka. Tatap muka di semester ganjil juga nanti itu tatap muka. Jadi bisa cara mengajarnya itu kami perhatikan sama Pak Wahyu kalau tidak salah. Atletik 1 dan 3 itu masih ketemu sama Pak Sapar sama Pak Wahyu. Jadi begitu. Dengan Pak Sapar sama Pak Wahyu itu sampai Anda tamat ketemu terus itu. Terakhir dengan pembuatan skripsi. Jadi tadi sudah dibicarakan oleh kelompok 8 tadi kan? Ya, kelompok 8. Mengenai tolak peluru. Pak, di sekolah saya enggak tolak peluru enggak ada. Pelurunya enggak ada.
Enggak ada, itu dibuat dimodifikasi. Mungkin Anda ada tinggal di dekat kebun karet, Anda gulung-gulung kertas, sudah itu Anda gulung juga dengan karet kertas tersebut. Mudah-mudahan bisa berbentuk peluru. Kalau enggak, daya cipta lagi Anda itu. Bagaimana daya cipta Anda? Beli bola plastik, diisi dengan semen, ya kan? Semennya keras, akhirnya bisa jadi tolak peluru. Jadi kalau mau jadi guru itu tidak ada yang mengeluh. Pak, peluru tidak ada. Bola sepak atau sepak bola lain tidak ada. Basket tidak ada. Karena kepala sekolahnya sudah menganggarkan tapi tidak dibelikannya. Ada juga. Dianggarkan oleh dana BOS, ya kan? Untuk beli bola kaki 2, bola voli 2, bola basket 2. Tapi tidak muncul-muncul. Entah kemana dia pergi beli bola tersebut, tidak tahu. Apakah di tempat orang jual PMP? Tidak mungkin, ya kan? Tidak ada bola kaki tempat PMP itu. Atau duitnya saja yang dibawa ke tempat PMP habis, jadi bolanya tidak dapat lagi. Jadi kalau nanti Anda sebagai kepala sekolah, dipertanggungjawabkan itu dana BOS itu. Saya yakin pada tahun 2030, 2032 jadi kepala sekolah, ya kan? Jadi amanah kepala sekolah itu dijalankan dengan sebaik mungkin. Saran dari Pak Wahyu dengan Pak Sapar diingat itu. Kalau sudah dianggarkan untuk beli alat itu, serahkanlah duitnya kepada guru olahraga tersebut, tahu dia. Bola itu yang akan dibeli bola yang bagus. Jangan kepala sekolah beli anggarannya bagus tapi dibeli yang harga 50.000, 2 kali tendang pecah. Karena dia tidak paham dengan bola tersebut. Jadi dengan tolak peluru itu bisa kita modifikasi pakai bola plastik, kita isi semen. Semen itu di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Orang bangun rumah, atau kita beli setengah 3 kiloan, ya kan, campur dengan pasir, kita masukkan ke dalam bola plastik. Dan juga gaya-gayanya tadi. Kan Anda pakai laptop. Nanti kalau Anda mengajar, Anda tayangkan itu pakai proyektor atau pakai laptop Anda perlihatkan bagaimana cara melempar menolak peluru tersebut. Jadi Anda paham dan juga bisa Anda mengoreksi bagaimana cara menolak tersebut. Tapi kalau Anda nanti ngajar di SD, itu jangan penilaian Anda itu jauhnya, jangan. Itu yang dinilai melalui format yang untuk dilihat observasi. Bagaimana pegangannya, bagaimana posisi pelurunya, itu dibuat kisi-kisinya. Kalau sudah bagus pegangan mungkin nilainya 3. Kalau belum bagus 2. Kalau masih belum apa-apa 1, ya kan? Jangan kalau dia nolak 20 meter baru nilainya 9. Tidak bakal mungkin sampai kiamat anak SD itu tidak bisa dia nolak sampai 20 meter. Kita saja sebagai gurunya tidak sampai, ya kan? Tapi kita tuntut siswa didik kita mendapatkan tolakan 20 meter. Tidak bakal ketemu. Sampai kiamat hari itu tidak bakal ketemu. Jadi
yang kita harapkan itu teknik dan gayanya. Kalau sudah cocok ya kasihlah nilai bagus. Jangan kita pelit semua nilai. Jangan pelit. Sebab guru olahraga itu disenangi dan disayangi murid. Kalau guru olahraga tidak masuk rasanya kecewa. Tapi kalau guru MTK yang tidak masuk, dia bilang hore, kita olahraga lagi. Kalau bisa dari pagi sampai siang tuh olahraga kan. Apalagi main bola, enggak habis-habis itu. Tapi di sekolah itu ada olahraga itu dianggapnya kasti sama bola kaki, itu yang baru olahraga. Kalau tolak peluru kita kasih, masih dia nagih lagi. Pak, Bu, kita olahraga lagi. Yang tadi itu tolak peluru, bukan olahraga, dibilangnya. Karena siswa didik kita yang tahunya olahraganya kasti sama bola kaki. Tidak tahu dia lompat jauh itu olahraga, berenang itu olahraga, voli itu olahraga. Yang tahu kasti sama sepak bola. Jadi kita ngasih pemahaman kepada siswa didik kita. Sebab kita ngajar itu pakai kurikulum. Jangan kurikulum dalam kepala kita saja. Kan ada kurikulum dalam kepala. Waktu jam olahraga, bawa fluid, bawa bola, bawa stik kasti, sudah. Bermain itu. Jangan kurikulum yang lain yang ada di rancangan pembelajaran kita itu tidak berjalan. Oke, ada pertanyaan? Karena Pak Wahyu masih dalam perjalanan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada, Pak. Sampai sini cukup kayaknya, Pak. Iya, Sudah Pak. jelas. Alhamdulillah, jelas, Pak. Mudah-mudahan jelas, paham, bisa nanti diterapkan di tempat kita mengajar. Anda dibilang di dusun Anda itu, Anda lah dianggapnya guru itu. Kalau lo masuk Unsri itu, lo masuk FKIP itu sudah dianggap sudah berjiwa guru. Jangan lagi Anda seperti anak kecil di dusun Anda itu. Masih merengek-rengek sama orang tua, enggak lagi. Ciptakanlah kedewasaan untuk menjadi guru tersebut. Kalau enggak dikasih jajan, enggak pergi kuliah, ya kan? Ini mudah-mudahan enggak. Kalau Unsri itu enggak ketemu itu. Bapak pernah ketemu itu di Bina Dharma kemarin itu. Waktu Bapak jadi ketua prodi di sana. Datang orang tuanya ke rumah Bapak. Kenapa nilai anaknya enggak keluar? Nyatanya dia dari KM 10 atau KM 12 mau ke seberang ke Pelaju itu. Tapi sampai di air mancur dekat Masjid Agung itu, dia berputar balik lagi ke KM 12. Pak tanya, kenapa Pak balik lagi? Pak, jajannya kurang. Biasa jajan dikasih 30.000, dikasih orang tuanya waktu itu duitnya cuma orang tuanya ada 20.000. Jadi karena kurang 10.000 balik lagi dia, enggak jadi dia masuk ke kampus. Sampai bundaran air mancur itu putar lagi, kan tempat berputar itu balik lagi ke KM 12. Mudah-mudahan di Unsri ini enggak ketemu hal demikian. Tapi pada tahun 2008 2010 ya. Mungkin Anda masih apakah SD, apakah SMP, Pak belum tahu. 2010 itu ada juga yang berbuat seperti itu, tapi tidak berjalan. Cukup dia di kosan saja dia. Orang kuliah dia main game di kos. Orang ujian dia main game di kos. Akhirnya orang tamat 4 tahun dia
waktu itu diperbolehkan tamat 7 tahun, 14 semester. Sekarang kan tidak boleh lagi, harus 10 semester. Kalau sudah lebih, DO. Karena orang tuanya, ibunya kepala sekolah, orang tuanya yang laki-laki penilai atau pengawas. Kan duitnya cukup banyak itu. Dia belinya TV, dibelinya untuk permainan di TV, dia nak masuk-masuk. Datanglah orang tuanya ke kampus. Kebetulan ketua prodinya masih Pak Mei Rijal. Nanya semua Pak Mei Rijal, kenapa nilai anaknya tidak keluar-keluar? Pak Mei Rijal nanya ke dosen-dosen. Itulah, orang kuliah 14 kali atau 16 kali. Dia cuma datang awal sekali, mid tidak ikut, dan terakhir ikut ujian, berarti 2 kali. Mana ada nilainya? 2 kali dalam semester itu pertemuannya, jadi keluar nilainya E. E itu tidak lulus. Begitu juga Anda. Mentang kita kuliahnya melalui daring ini, sering keluar masuk tidak muncul. Itu akan dicatat oleh Pak Wahyu itu. Siapa yang tidak muncul? Bayangkan kalau tidak muncul, ya orang hadir, kita memperlihatkan muka saja malas. Kuliah sudah dari rumah, ya kan? Kan enteng kuliahnya. Dari rumah. Kalau sudah seperti itu, akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Orang dapat nilai A, kita dapat juga nilai B yang tidak siap, yang tidak lengkap. B yang tidak lengkap berarti nilai E. Coba B itu ditulis B besar itu, separuh saja kita tulis B besar itu menjadi E dia itu. Kalau E itu nilainya 0, tidak lulus. Kalau B masih dapat nilai 3 kita, A 4. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dari masa transisi ini, Anda dalam omongin masa transisi karena dari SMA ke perguruan tinggi. Masa disuapin ke masa mandiri. Sekarang mandiri. Dikasih bahan, dicari melalui YouTube. Dijelaskan dan diterangkan, dipahami untuk bersama. Kalau sudah paham, yakin bisa kita menjelaskan dan menerapkan ilmu tersebut ke siswa didik kita. Jadi beda mahasiswa, namanya maha besar. Beda dengan SD. SD itu 90% disuapin. Tapi kalau mahasiswa 90% cari sendiri. Karena sudah mempunyai wawasan yang tinggi. Bisa kecet laptop, bisa memainkan dan bisa mencari ilmu-ilmu tersebut melalui laptop. Jadi tidak ada nanti jumlah kita berapa ketua? 83, 83. Ya. Iya benar Pak, 83 Pak. 83. Mudah-mudahan Pak Wahyu sama Pak Sapar 83 itu diharapkan lulus semua dalam mata kuliah atletik, dasar atletik ini. Kalau kita ngikutin, itu maunya Bapak. Tapi kalau maunya mahasiswa, Pak ngapunian aku nak cepat-cepat tamat. Bapak aku sama mama aku, bapak aku kepala sekolah, mama aku anggota DPR, kok untuk aku nak cepat tamat. Duit mama aku masih banyak. Itu salah kaprah, ya kan? Kalau bisa, kalau orang tua kita itu seperti itu, kalau bisa kita tamatnya 3,5 tahun. Karena fasilitas ada sama kita. 3 tahun 6 bulan. Nggak sampai 4 tahun, ya kan? Diperbolehkan
3 tahun 2 bulan kalau bisa ya diperbolehkan. Kalau dari sekarang itu dipikirkan TOEFL bahasa Inggrisnya mulai dari sekarang. Itu banyak tersangkut oleh TOEFL. Kalau dari sekarang sudah terpikir, diambil latih, akhirnya tercapai 400 ya kan? Dah aman kita 1. Kalau di perkuliahan kita ikuti dengan serius, yakin tugas kita buat, kita latihan yang cukup, nilainya mumpuni, dapat B, dapat A, akhirnya 3 tahun 4 bulan selesai. Alhamdulillah ya kan, itu yang kita harapkan. Jangan kita berbangga, aku di Unsri itu sampai 7 tahun. Hati itu kebanggaan kami sebagai dosen juga bosan melihat orang-orang seperti itu. Tidak ada kemajuan. Pak Safar, mohon izin Pak. Mohon izin memotong pembicaraan Bapak Pak ya sebelumnya Pak ya, maaf Pak ya. Ini Pak, sekedar mengingatkan saja Pak, ini waktunya sudah habis Pak, gitu Pak. Oke, kalau waktu Ya, sudah Pak. habis, Mungkin bisa ditutup aja Pak ya. tolong dipotong. Oke Pak, oke Pak. Sudah. Siap. Sudah Oke, kita foto langsung tutup ya. Oke, kita dokumentasi dulu Pak ya. Yuk, Sudah. 1, 2, 3. Lanjut, slide 2. 1, 2, 3. Lanjut, slide 3. 1, 2, 3. Oke, selesai Pak. Ya kalau udah dikasih tahu tadi Pak ngomong sampai jam 4 itu. Oce terus sama Bapak kan. Iya Pak, soalnya harus udah dihubungi sama dosen yang lain Pak. Ya Pak. Oke. Siapa Iya, Pak Gi Artama? Iya Pak Gi sama Bu Silpi Pak. Ya Pak. Ngomongnya Pak Gi. Tadi Pak Sapar lagi banyak ngomong. Dia pasti tertawa itu. Siapa? Apalagi Bu Silpi tertawa. Oke, langsung ditutup ya. Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pak. Oke, Bapak live ya. Iya, Pak. Dadah, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ayo, itu lah. Laudio. Biar kuliah cepat.
Halo? Bu. Sepertinya yang baru ngumpul tugas. Eriko nih Indralaya atau Palembang ya? Indralaya, Bu. Indralaya. Nah, berarti kelas Palembang belum ngumpul ya? Kelas Palembang mana? Gimana, Bi? Droplet ikut tadi ini dia ngomong ada tes CPNS hari ini Bu. Ya, tapi anggotanya mana? Apa sendirian? Dapat sendirian karena mahasiswa kelas Palembang ini cuma ada 25 Bu. Oh, sendirian. Sendirian, berarti pertemuan yang lalu ada yang nggak presentasi ya kelas Palembang ya? Indralaya, Bu, enggak presentasi, Bu. Minggu kemarin. Indralaya. Iya, Bu. Kelas Palembang sudah semua? Kelas Palembang bagaimana? Kelas Palembang sudah, Bu, kemarin, Bu. Ya, tidak ada yang presentasi ya hari ini ya kelas Palembang ya? Nggak ada Bu hari ini. Oke. Tolong diketik di kolom chat, nanti Bu catat ya. Ya Bu. Oke. Bagaimana anggota kelas Indralaya? Apakah sudah hadir? Eriko ada? Ada, Bu. Ya, kemudian Desti. Hadir, Bu. Ervina. Hadir, Bu. RM Bimo. Belum hadir. Via Febriani. Dia izin TC, Bu, dia, Bu. Tadi sudah ininya, Bu. Apa tuh? TC ya. Iya, Bu. Ya, Pak Gi, kita mulai aja ya, Pak ya. Iya, Bu. Iya, Bu Selvi. Ya, silakan di-record. Ya, Siap, Bu. kemudian disimpan di Google apa ya? Google Form ya? Bukan. Google Drive. Google Drive. Ya. Apanya, Bu? Apa? Ya. Nanti simpan di Google Drive ya. Untuk record ini, Bu, ya? Ya, untuk yang ini.